dengan motif. Lek kula ngeten. Lek kula iki jajane cah cilik ya kuwi. Ngono. Terus muni lek muni ngarane apa aja ngerti. Napa? Cah cilik jajan akeh wis wis dikek amplop wis arek jajane cah cilik kuwi jenenge hibah apa sedekah cah suguhan lah iku niate napa jenengan nyuguhi jajan nek tamu ora nika hibah apa sedekah misine ya sedekah tapi nek atut ngoten ae ya suguhan nggih ngoten nggih pangkat sampe nggih loro nggih nggih kula motif kuwi Pak pelek kordu tidak mungkin ya nggih pun cekap Al-Fatihah. Alhamdulillah, poin pertama sampun mantun status sedekah nggih niki samangke ibarat kang didamel saking Nihayatul Zen. Yang poin kedua, bagaimana hukumnya orang tua menggunakan uang yang sebenarnya diberikan untuk anaknya yang masih kecil. Oke. Pada memiliki deskripsi malah sudah 20 tahun. Berarti antara selama belum balik berarti ini sing dihitung. Selama belum balik bukan 15 tahun ya lanang nih. Jadi kita pakai ukuran maksimal sampai 15 tahun. Nah ini monggo bagaimana hukumnya orang tua menggunakan uang ini yang sebenarnya diberikan untuk anak. Oke, jangan teliti dia. Mungkin ada yang kurang jelas dari deskripsi dan juga soal. Nomor terus nonton nomor 2 sampun sal. Monggo. Semuanya mas boleh ben boleh. Nggih ngeten. Kalau memang bahasane mboten dipakai nggih ngeten bahasane lek dipakai itu masih ada kemungkinan dipakai karena terpaksa atau dipakai untuk kebutuhan anaknya kembali. Ini bahasane dipek mbok bapake. Ikhtalafa fuqaha fi hukmil ahdul waladi malal waladihi. Ahdul walidi malal waladihi. Ala satatil aqwalin. Al awal laisa li ab ayyata malaka min mali waladihi illa fima ihtaja ilaihi min nafaqatihi. Wa bi qala jumhur fuqaha min Hanifah wal Malikiyah wa Syafi'iyah. Jadi memiliki lho niku nggih. Miliki niku dicikuk dingge dhewe. Niku jenenge kamarot ngoten niku momoro dicikuk dipek. Enggak dibalekne. Ya jenenge miliki kok. Nah niku tidak diperbolehkan. Tapi ada apa ini yang awal yang agar untuk 3 ulama mazhab 4 yaitu Hanifah, Malikiyah, Syafi'iyah tidak diperbolehkan kecuali perkara-perkara yang dipajakan untuk nafkah. Ini itu untuk pala apa ning bapake dhewe. Dhewe untuk nafkah yo iso-iso ning kitabnya gak ono sing ngene kaya nek kitab kula nek pancen wong tuwa niki gak duwe apa-apa. Gak duwe pangan, gak duwe barang. Jadi iki ngopeni anak iki secara pangannya boleh-boleh saja. Alhamdulillah. Pangan toh tapi. Itu kayaknya utang ya untuk masuk. Lho, ora utang anake ra apa-apa.
Dadi lewat anake mbayar kae direne. Pakai akeh ragate. Heeh. Dadi mana kudu pinter ben aja njikuk bandane anake ngono. Ya niku masalah teng mriku niku. Ya niki marek iki biyen ora ngerti saiki wis ngerti ngono kok ora ngerti no jek rada bingung mutusi. Bapak saiki wis ngerti lek iso njikuk anake ngono kuwi ngoten Celengan. nggih. Dadi minafaqati wa bihi kala jumhur niku roman. Niku sing niku wau. Jadi enggak memperbolehkan. Tapi yo enek iki tinggi dolane berhasil ngono. Lunane. Tapi niki mboten ulama niki sanes mazhab apa? Asani analiab ayatamalakami mali waladihi masa'a mutlakon. Wabikola farikun sahabat ka Umar niki sing nurut sahabat Umar wa Ali wa Ibnu Abbas asalis analiab ayatamalakami mali waladihi bisurutin ahamma adamu ikrar bihi wa wa amutamat fil fatawil ninggal Hanabilah ini Hanabilah iki wonten kitabe fatawil Hanabilah ora duwe amne halamane langsung guys yang sahabat Nggih. jadi niku masalah niku cuma cara langsung sahabat iki cara gak ngerti hukumnya piye nek awake dhewe kena apa gak maksud jelas Wis kena berarti. Nah, ya aku nggak ngerti. Cara wong NU kena apa gak anu. Oke. Sahabat ada beberapa niku wau gambaran terkait soal nomor 2. Mungkin wonten mujawab yang lain. Tapi nek cah yatim mestine nek perbedaan lho ya. Bocah yatim. Amin. Sami gitu. Enggak. Sami-sami belum baliknya. Karena ini konteksnya hari raya. Yatim ini prayoga ibu ora di bapak kok. Bilang Ibu ora ya, ibu bapake. kan Quran itu kan ini jelas. Zulman ngono kan enek. Oh, yatim iki. Nah, yatim jadi nek cah yatim. Lagi li apa? Lek Umi kan ada bahasa sendiri nih. Iki apa? Anaknya kan sampai bapak ibu ibu. Monggo. Terkait nomor 2. Ya niki orang tua loh nih. Siapa? Orang tua ini wali. Orang tua. Ini ya umum. Sing menguasai kita ini orang tua. Iya orang tua min jihatil abi atau min jihatil umi kan. Bagaimana hukumnya orang tua menggunakan uang yang sebenarnya diberikan untuk anaknya yang masih kecil? Mengambil uang. Nek boleh karo ora utawa karo tafsir ora. Nggih. Boleh aja. Ya, lek ningali niku kata-katane menggunakan Nggih. bukan memiliki. Niku ya tafsir jawabane. Jadi kata-kata soalnya saya cenderung menggunakan. Kalau menggunakan niku kalau digunakan untuk sesuatu yang maslahatnya kembali kepada anak, niku jelas boleh. Seperti untuk nopo memberikan kebutuhan anak yang bermanfaat. Gue tuku bensin pak. Lencere. Yo mungkin saja kan tuku bensin kan anaknya mecer kan yo butuh mubeng. Seniat iki wong tuane lho, anak aja nih. Niku ya, monggo lanjut. Seperti daftar ulang dan sebagainya, tuku buku ngoten niku. Yang kedua, boleh digunakan untuk keperluan hajat wali atau orang tua ketika dibutuhkan. Itiror tadi bahasane sebenarnya. Qadrul hajah mboten itiror nih, hajah. Sing kalusane tadi. Senes. Awal niki kan ngomong nih khilafe
boleh tidak. Ini ngomong nih sing boleh, sing nggak boleh. Nggih. Jadi bagaimana hukum menggunakan? Jadi kalau untuk kemaslahatan anak niku bisa. Nggih. Niku jelas bisa. Ataupun untuk ragate wong tua sekedar kebutuhan niku juga bisa. Terus Syaratnya no. bisa digunakan lagi, orang tua boleh menggunakan ketika harta tersebut dikembangkan yang nanti nopo istilahnya harta ini ben iso berkembang. Niku juga bisa orang tua menggunakan. Jadi intinya kalau memiliki dipek niku nggak boleh. Tapi kalau menggunakan yo tafsir menggunakan untuk apa? Jadi kalau untuk kemaslahatan anak niku bisa yang langsung loh. Ya, jadi nukokne buku, nukokne klambi, nukokne nopo dan sembarangnya. Ngojek nih. Nggih, ngojek nih lek nggih Gojek nyusul antar jemput Cek latihan. barang-barang lah. Balik dhewe kok. Oh, nanti Raden. Terus kedua ya ini untuk hajat orang tua sing ngopeni niku. Jadi sekedar hajat saja. Nggih. Tafsiran yang kedua. Tafsiran yang ketiga bisa boleh digunakan dikembangkan oleh orang tua. Sistemnya pripun sing jelas napa di bisnisnya neh boleh. Lah nek bangkrut. Tanggung jawab enggak orang tua nih? Napa? Mengembangkan duit daripada Wedhus mesti mati. untuk kodus, utawa nggo bisnis baik bangkrut itu status penggunaannya itu ngijoli ora teng anake. Niku kan lain mungkin pertanyaan malih to niku. Tapi kula mek tafsiran nanti kalau pengembangan masalah mungkin mawon kula jawab kiri mawon. Pun niku sementara niku. Nggih. Saya kira niku poin 1 2 jenengan ibaratnya bisa ikut sing Mbah Magus. Sing poin ketiga mungkin yang perlu nanti pengembangan tadi niku sing ikut Mbah Magus sing pundi? yang boleh tadi kan sampai kali sing awal Mbah Magus tidak boleh kecuali itirah tadi. Oh, nggih. Nafkah tadi itu masuk ke situ. Itiror itu tidak boleh dong Mas. Entaknya nggak Yang boleh tadi Mbah Magus di awal itu yang tidak boleh. Dia ilah, adanya ilah untuk nafkah dan itirah tadi. Cuma yang poin ketiga dari Pak Amin itu untuk pengembangan dan itu yang mungkin nanti butuh ibarat kalau memang nanti dimunculkan dalam tafsir. Oke, mungkin ada yang lain. Wah Mbak Makros, tapi Mbak Makros itiror itu membahayakan keuangan yang ada toh itu tadi kata saya. Bukan kok itiror butuh wong tua. Kecuali itiror itu tidak boleh. Duit jadi entek gitu loh maksudnya. Mbak Makros. Tapi jagat dewi orang suli mau apa? Kayak itiror anu. Bukan Ya, kebutuhan. betul. Entek nih duit, akhirnya membahayakan duitnya itu. Wah bang, halo Mbak Makros. Itu yang ketiga. Itiror tadi. Nadamu itiror rubihi. Gimana Mbak? Mbak. Wajanane Sing enak itirore iki lho. Ayo yang nomor 3, yang pertama kan Itlafoka fi hukmil akhdul walad wali di mala waladi alasati apalin al awalu laikali ab ayat tamalaka min mali waladihi illa fima ihtaja ilai nafakotihi Oke. sama Nafkah. ilah. Ya, terus. adek neng ngono Nggih. tapi kula jumhur fuqaha Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah wa riwayatin an Imam Ahmad Asani anali ab ayat tamalaka mimal waladihi masa'a mutlakon. Nggih. Itu padha sing gadah masa'a niku teng Mughni nggih. Bumi. Nggih. Niku anu Pak anu nggih. Nafiah ya. Babi kola farikun min sahabat ka Umar wa Ali wa Ibni Abbas radhiyallahu anhum. Asales
analiat ayatamalaka mimali waladihi bisurutin mesti nek tetap akeh men dadi apa ahuma sing luwih penting ngadamu istirabihi Kamu itiror kuwi lho. Nggih. kamu awak bil matawi Tapi intinya oleh, intinya oleh. Tapi adamu itiror toh. Nggih, Nah, jelas. niku lho. Lek enak itu Oleh yo syarat. bucahe ramangan belas lho, Mbak. Orang ngono adamu itiror itu menggunakan itu nanti keuangannya itu nanti duitnya niku jadi bermasalah. Dikhawatirkan tidak habis. Itiror terus iki duwite entekan wis ngono lho. Lah Duwite nggih. iso entek. Mone nggo tuku koin apa ngono akhirnya bermasalah. Adamu itiror. Yen nugel, Pak. Hah? Yen nugel. Lah ngono. Nah, ngoten niku lah. Lah niku lho. Adamu itiror. Jadi Oke. Sebelum kembalikan ke Bung Bos mungkin ada yang lain, Malik. Hak bir kurang tak kocokne lho. Ah, monggo. Memang kita ini nabi ya banyak ini. Ora dicari. Oke. Oh, iki dadi niki setunggal riyen. Farqun laisa lil wali ahdu syai'in min mali muwallihi walihi. illa qalu akhadha ila qalu mutlaqan wa laisa lil wali illa qali wa taradu fi nihaya wa ruhni illa qalahu akhadha ila yakhudul aqal. Jadi napa niku bagi orang yang menjadi wali niku boleh mengambil dengan syarat harus wakil ataupun napa ujrah misli, jadi titik hangat lah. Qadru nafaqatihi ay mu'natihi nihayatun wa muni wa fi samin wa qulu ayyahuda min ghairi murajaatil hakim, tidak perlu laporan hakim. Terus ada fi wasin au aminin. Jadi ini untuk bagi orang lain yaitu bapaknya. Amma abun au jadun fayahudu qadro kifayatihi ittifaqan. Jadi napa niku bapaknya justru lebih napa niku sak cukupe bapaknya lah. Jadi sing dipasrai duit bocah cilik niku rada enek perbedaan titik lah. Jadi lek bapake dhewe utawa mbahe niku luwih leluasa daripada apa kurang lain. Anti asuhan atau apa niku kurang lain. Niku intine boleh kalau untuk napa nafkah kebutuhan hidup orang tua. Sing pertama niku kan maklum toh, nek bocah cilik hartane majul, dadi yang sing mengelola, sing nukok-nukokne napa pulsa, sing nukokne seragam, nukokne napa niku kudu tiyang sepahe. Terus yang ketiga bolehnya untuk pengembangan waktu. Tasarruful wali fi malil qasir muqayyadun bil maslahah lil maula alaihi. Di fala yajulu lahu mubasyaratu tasarruf ad-dararan mahdhon. Jadi wali niku tidak boleh menggunakan untuk transaksi yang murni madharatnya. Jadi kaya diwehne didonasikan untuk sedekah-sedekah bencana, teroris. Niku jelas ra balik. Jelas ra balik, intine sing jelas ndak balike ngoten lho. Iku enggak boleh disedekahne nek masjid dan sebagainya. Itu kan ndak balik untuk si anaknya. Jadi napa dan transaksi model ngoten niku nggih wa yakunu tasarrufu batilan. Batal. Walahu nggih sing jelas duite ra balik nek bocah niku. Walahu mubasyaratu tasarrufati an-nafi'ah naf'an mahdhun. Qabulul hibah was sadaqah wal wasiyah.
faqad tasarruful al-mutaraddidah bainad dharar wan naf'i kal bai'i wasyira'i wal ijarah. Nah, untuk transaksi sing napa niku sing baina-baina Pak Mas Arif, ya mungkin iso bangkrut, mungkin iso bati, nggih. 50-50 Ya, 50-50 itu juga boleh. Jadi pengembangan yang potensi rugi dan kecil. napa niku rugi dan batine sik 50-50 niku boleh orang tua gunakne ngoten. Iku Syekh Wahbah Zuhaili iku Islam. Dan niku nek ketika terjadi kerugian itu wong tua wajib ngijoli apa ora? Delok awalnya nih gua Mbak, terus jadi di awal sudah ditentukan ini nanti lebih arahnya ya arah antara yang diperbolehkan kan bila setengah-setengah itu masih masuk diperbolehkan. Tapi lek wis genah-genah kengko 70% ketok rugi. Nah, niku yang di situ tadi saya kira dilarang. Ibaratnya Pak Amin mau. Cuma niku wonten sing perbedaan mungkin liab dan ligoiri. Ada Wali pun nih. kula aturne lho mau. Wali. Intinya Saya kira maksud kula antara kifayah dan ujur misil yang bagi orang lain itu enten mboten. Nah, nggih. Ada kalau orang lain itu kan ada ujroh misli itu Pak. Saya berani saya. Liab kuwi hanya kodul kifayah. Ya kifayah mungkin liab jelas. Oh. Ora butuh mangan yo mangan tok. Butuh besi yo dari yo. Duwe HP untuk kota. Jadi napa niku bagi orang sing ngopeni niku boleh dengan ketentuan 100 bukan wau. Jadi kadar sing diambil niku ya yang paling kecil antara nafkah dan upah standar niku. Berarti lebih kita tekankan kalau liab ini dengan kifayah yang bergaris bawahi, kalau orang lain ini ujur misil. Ini yang saya kira perlu ditampilkan nih ketika nanti dalam tanda kutip ini hanya menggunakan tapi tidak memiliki. Hubungannya kali ini oke. Masuk maksud memilikinya kan tinggi ikut kodul misli kan Dimiliki bukan berbeda dengan mengelola barang itu. Tasablah barang itu kan berbeda, ada perbedaan memiliki dengan mengelola. Nah, ini yang memiliki saja dulu. Karena kan jelas iki soalnya kan tinggi dhewe karo bapake lagi untuk diarahin memiliki ini. nggih. Enggak, tidak untuk tasarruf yang kembali kepada anak gitu. Betul no. Nah, Kalau untuk hajat itu ya jelas sing ngopeni. Di tangan. Jadi tafsirnya kok wadah nih mungkin ini kata saya. Nggih. Oke, sementara dari dua ibarat Hamagus oleh Pak Amin, mungkin ada lagi yang masuk. Pak Amin mau saking nopo Pak Amin. Mungkin. Nah, Mbak Makrus tetap sami. Dia itu Z. jelas iki Sanes. Hambaliyah. Oke. ngomongin dia. Pak Arif mungkin punya rokyu pendapat yang lain. Menawi kaula dasaripun pengalaman hidup. Nah ini kalau kan sampun kan istilahipun tujuanipun jelaskan para alim ngoten. Nah kaula pengalaman hidup yang dapat tujuan. Maksud kaula ketika itu tadi mengarah kepada sedekah itu sebetulnya untuk menjawab soal yang nomor 2 itu mudah. Maksudnya mudah bagaimana? Ketika ini dipahami kata per kata,
ternyata status atau keadaan daripada yang diberi sodako itu memang butuh, memang perlu. Karena dengan alasan begitu, meskipun itu hanya merupakan alasan untuk kebutuhan sehari-hari, maka ketika itu alasan orang tua kepada anak itu dijadikan suatu pedoman, berarti memang kondisi keluarga tersebut memang kurang mampu, sehingga dia mengatakan kepada anaknya, yo entek tuh nak untuk kebutuhan sehari-hari, kebutuhanmu barang. Itu ketika melihat dari kondisi keluarga tersebut. Terus kembali lagi kepada yang memberi dengan tujuan sodako itu. Seseorang itu memberi sesuatu itu juga melihat kepada mereka yang diberi. Meskipun yang dituju anak itu bisa jadi berpikir karena itu anak tidak bisa mengelola, sejujurnya yang dituju adalah orang tuanya juga. Jadi seperti hanya tadi, ada yang cuma diberi 20.000, terus ada yang diberi siapa tadi masnya tadi diberi 50.000, itu karena dipandang oleh orang yang memberi itu diberikan 50.000 kepada anaknya, tapi tujuannya kepada orang tuanya. Jadi ini perlu dipahami sebetulnya permasalahan ini. Untuk menjawab yang kedua itu sebetulnya nggak sulit ketika ini diarahkan kepada orang yang diberi, orang tuanya Ahmad ini memang sebetulnya adalah orang yang kurang mampu. Maka ketika orang yang kurang mampu, dia memang perlu atau boleh menafsarokan uang anaknya itu karena untuk kebutuhan kehidupan keluarga tersebut. Insya Allah itu. Terima kasih. Oke, teman itu sudah terwakili oleh Pak Amin tadi. Monggo Pak Rumus, mungkin ada rumusan untuk tafsilan, terutama tafsilan yang ada hubungannya dengan ibarat yang masuk terkait soal nomor 2. Waktu ini malam nih. Ngeten mawon nih. Dari Pak Amin, dari Pak Makus, dari Pak Arif niku wau leteng apa nate nirep niku bapak iki gawe duwite anake mbok akad iki utang lho sik kelingan iki tapi apa lali wi gak wajib nagih anake ning diwalik lek anake diutangan bapake wajib nagih utang aku di situ ya. Neng umumnya ini terbalik, ngoten nggih. Ini terbalik. Sehingga dengan kesimpulan, pokoknya uang amplop bodo itu mau dicekel bapake secara mutlak niku boleh, selama tidak digunakan untuk maksiat. Sepakat nggih? Sepakat ya, untuk anak yo arahnya itu untuk anak juga bisa untuk nafkah bikodril kafayah niku ya saged masuk. Memang yo seperti yang diatur Pak Arif, tujuannya kayak duit 50.000 1.000 ben iki butuh anake karo wong tuane. Selama tidak digunakan untuk maksiat, maksudnya arah itu mandorot. Itu kok ketoke kok wani ngoten. Wis pokoke wis dige apa kebutuhan hidup lah. Ya kok bahkan sampai teko ragat anake. Tapi yang dikatakan Pak Amin tadi pengen dan digawe usaha tukokne wedhus ben mana ben gedhi ben akeh. Terus gedhi terus lho mimpian wedhusmu lho le wedhus konti yo amplop-amplopmu biar tak tekone wedhus dadi sakmene iki. Wah, lah iku. Ya, seperti itu. Lah delala kena PMK mati. Ya. Ini juga apa-apa ya. Maksudnya itu enggak fatal. Ya, di luar dugaan fatal. Nggih, sepakat nggih? Yo.
sebenarnya dalam penggunaan harta milik anak, karena kita sudah sepakat ya, harta ini milik anak, kan kita sudah sepakat. Dalam penggunaan harta milik anak itu nanti dipilah menjadi dua. Satu kembali pada anak, dua kembali pada orang tua. Yang jelas untuk yang kedua ini bagaimanapun juga pasti boleh, karena kembali pada anak. Yang kembali, kalau yang tidak berarti tidak kembali. Yang kembali kepada anak itu memang boleh. Nah, yang menjadi jangkar, yang menjadi kita bahas itu adalah yang kembali kepada orang tua. Bahasanya menggunakan itu bukan pamit. Menggunakan itu bukan pamit. Jadi dia itu hanya menggunakan harta, dan ini yang harus kita ibarati. Tadi ada yang masuk bikotil nafkah. Ini jangan lupa pamit. Bikotil kafaya. Bikotil hajah mestinya. Kifayah Pak. Kifayah malah. Bahasanya mungkin kifayah. Kalau Hajah itu malah kitab lain nih, tafsir itu hajah. Ngentek-ngentek yo. Hadis-hadis itu Hadis-hadis tafsir hadis hajah. Nggih. Dan mungkin kifayah. Niku kifayah niku nggih didik. Nek ngomong kifayah niku nggih didik. Kifayah niku cukup damel urip. Lah iya. Kifayah itu cukup damel urip. Dadi ya kakak ini teman-teman sekolah niku betul. Nek ngomong kifayah, bahasa kifayah niku lek teng kitab. Berarti niku pun kaitane kali hifdzun nafsi. Tapi lek teng majmu niku malah bahasane luwih beda. Niku laisa lil walid ayyakhudha mimma li waladihi illa bi qadri hajati. Niki malah beda majmu. Tapi sampai namanya teng Fatawi Hambali, dan itu ada juga di fikih sunnah, dan itu ternyata memang madhabnya Imam Hambal, dan itu sahih Pak. Jadi saya niki bahasanya itu wadahaba al-immah asalasah illa annahu la ya'khudu min mali benihi illa biqadri hajah. Niki mutafaqun. Jadi saya boleh mengambil anak harta itu madhab 3 kecuali Hambali itu biqadri hajah, itu ada. Kalau Imam Ahmad bagaimana? Wa qala Ahmad lahu ayyakhudha min mali waladihi ma syaa indal hajati wa ghairiha. Ini sebenarnya. Dan saya justru tentang Hambali ya, tentang madhab Imam Ahmad bin Hambal. Ini aku bukan namun bisa secara hajat, dan yang lainnya itu juga boleh. Cuman ini cara kula kedah ditulis, soalnya ini kitabnya tasik kitab Madhabul Arba'ah, kompilasi madhab. Sehingga kalau mau mendalami kita memakai kol yang bahasanya tentang Fatawi ini Hambali ini bahasanya mutrakon. Ini tahun ini bahasanya indal hajah wa ghairiha. Ini memang mutlak. Tapi ini harus kita telisik lagi cara kula kalau kita pakai mau yang itu. Sehingga cara kula itu yang untuk amannya ya kita pakai yang biqadril hajah mawon. Ini untuk abun. Karena masalah kita memang masalah abun. Kita tidak membahas wali-wali yang lain. Kita membahas abjad wa ala. Jadi memang bahasanya penggunaan itu harus biqadril hajah. Ini cara kula, cuman kalau mau didalami lagi, kalau mau lebih spesifik, maka kita harus membahas mahya al-hajah al-mu'tabar inda syariah. Ini yang harus diperdalami. Kalau hanya rumusan bisa kita bahasanya. Bolehkah orang tua menggunakan harta anak? Ya boleh selama ada hajat di sana. Tapi syaratnya kembali lagi bahasane Malik niku wa yajuzu lil ab ay akhudha min mali waladi ma la yaduru wa la yahtajuhu. Niki. Syaratnya niki. Jadi sih boleh kebolehan seorang ayah ini mengambil harta anaknya selain dia itu hajat. Di pengambilan itu tidak boleh terjadi idr. Jadi betul panas sampai entek nih bahasanya cara kula. Dan memang harta itu belum dibutuhkan atau tidak dibutuhkan oleh anak itu saat ini. Dan mungkin kalau cacili
bayi kan butuhnya namung nopo sih? Maem, susu, pempes. Wah, susune tak akeh lho, Cok. Susunya untungnya gini bayi dhewe sehingga nggak bayar. Pokoknya jenengan bojone jalan alim niku oleh Pak jan ujro. Repot iki rada mungkin kapan tuh. Dadose cara kula, pertimbangan kula, jawabannya tetap sah. Tafsir jika penggunaan itu kembali maslahah pada anak maka boleh secara mutlak. Jika kembali kepada orang tua boleh dengan syarat ada hajat dan tidak menghabiskan harta anak tersebut, juga harta itu sedang tidak dibutuhkan oleh ini cara pulang lebih lengkapnya. Berhubungan ada kaitan sing Imam Hambali. Niku memang enten hadis sahih. Jadi ngeten. Niki masyhur iki senjata Umar Wahabi ya. Niki enten anna rajulan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala inna li malan wa inna waladi yahtaju mali. Faqala anta wa maluka li waladika inna auladakum min atyabi kasbikum ulu min kasbi auladikum. Dia nek wong lanang semanten Kanjeng Nabi kula gadah bondo, kula gadah anak. Namun tiyang sepah kula niku butuh bondo njaluk kula. Terus jatuh Kanjeng Nabi, awakmu bondomu nek bapak. Ya sempat viral nih hadis nih. Jadi mungkin terus kalau terisik teng arah Hambali niku niki yo ditafsiri malih. Jadi dengan syarat niku bondone enggak habis. Lagi digait tapi enggak sampai. Memang hadisnya sahih niki. Bukan habis toh, merugikan lah. Nggih. Nah, habis itu kan habis kan yo habis untuk kemaslahatannya kan enggak apa-apa nek merugikan anak itu loh, dirugikan gitu loh. Soalnya niki sing rada keren mawon lek nyara kula. Soalnya banyak loh orang tua napa niku tasarrufnya justru malah melenceng, terutama arep napa yatim piatu barang ngeten niki. Jadi di sing khotri Kan mboten niku kenten mawon, mboten usah dibahas. Sing yatim niku mboten usah dibahas, mboten. Nggih, Niku mungkin sulit niku, Pak. Ya malur yatim mboten kados malur yang lain. nggih, monggo wis. Kalau mboten usah dibahas. Ya saged disimpulke nggih. Nggih. Dis niku wau selama tidak berlebihan terus tidak sampai habis niku wau sang ayah boleh menggunakan. Boleh loh, enggak kudu enggak boleh. Sing apik yo ora digunakne, ora gawe. Kepal santet rokok nek rokok. Nggih pun nggih. Al-Fatihah surat. Niki dilanjut nggih. Nggih. Nggih, setunggal. Pripun? Ya. Terus nek udah Nggih. jawabannya podo. Poin yang terakhir, apakah bagi Ahmad yang sudah balik boleh meminta kembali uang yang dipakai orang tuanya ketika ia masih kecil? Kisah jelas tasawufnya mesti ra dihitung karo wong tuane. Ya padahal lek njaluk yo mun ape ngarane piro ya mesti gitu. Faktane saya kira seperti itu. Tapi buat usah lari ke sana, kita fokus pada poin mawon. Apakah boleh meminta kembali? Poinnya di situ. Oke. Apakah si Ahmad boleh meminta kembali uang yang telah dipakai oleh orang tuanya? Monggo, mungkin ada ibarat yang sinkron. Mungkin dari ibarat yang masuk tadi bisa ada lanjutannya yang lebih menguatkan tentang nomor 3 ini. Ini sore, Pak. Kalau merujuk kepada kebutuhan sehari-hari Asli, makan. seseorang itu
tumbuh karena dicukupi kebutuhannya, terutama kaitannya dengan makan. Dan itu terjadi di saat masih kecil. Maka ketika dia sudah dewasa dengan usia yang 20 tahun, secara logika dia mesti berpikir, aku ki iso gede yo krono dicukupi kebutuhanku karo wong tuwa. Ini benar Arif. Orang benar ya gitu. Enggak jaluk. Orang mati jalur warisane. Nah ini makanya pun kaulo kan sampun ngarahaken milih kula wau Gus. Ini sebaiknya permasalahan ini dibuat sederhana. Maksudnya dibuat sederhana bahwasanya orang tuanya Ahmad itu adalah fakir atau miskin, di mana dengan alasan kebutuhan sehari-hari menjawab dari pertanyaan anaknya, maka itu akan menjadi habis uang itu. Kalau ini tadi diarahkan kepada yang sifatnya itu orang tuanya mampu, nanti akan berkembang seperti yang disampaikan oleh Pak Amin sama Mbah Magrus. Jadi seumpama nganu Pak ngenten mawon tele-tele. Seumpama orang tua Ahmad itu fakir miskin, boleh tidak Kang Ahmad meminta kembali? Monggo dijawab. Pertanyaannya ketiga itu boleh tidak meminta kembali? Lagi ini kalau kan secara logika saja anak itu akan berpikir bahwa untuk kebutuhan sehari-hari itu kan habis. Gitu. Maka anak ketika dia itu sudah dewasa dan dia itu jadi anak yang tidak benar, dia akan berpikir nagih seperti itu. Maka kelihatan seperti itu maka menjadi anak yang durhaka kepada orang tuanya. Karena sudah di kebutuhan awakmu sampai kebutuhan sekolah dan sebagainya, kok awakmu terus akhirnya jaluk sesuatu yang sifatnya kuwi mau sudah terjadi sekian waktu yang lalu. Ini akan menjadi lebih mudah kita menjawab permasalahan. Intinya jenengan tidak boleh ngoten nggih. Oke, kon. Monggo. Yang lain. Berat terus apa sama cai berat terus. Sama maghrib. Nggih. Sama maghrib. Ya terus kentang. Terus berat kok. Sahur. Bener kok 2147 kok ada kentong apa jam piro? Jam 10. Sahur. Timbang ngantuk. Saat ngantuk jamnya dicepet nih. Kita ke polik, Loh, kita ke polik tak. ini kita. Ada mau waca. Saya tak baca ya. Oh rahasia. Kamu mah. Enggak apa-apa, aku perumusnya ya asale, Mbak. Tapi aku menjungke kok. Mesti sinau bayar kok ya. Jadi saya ngenten. Niki berarti langsung mangki bener-bener kriteria dadosé Kang Ahmad itu boleh menagih kembali uangnya itu dengan nominal sesuai nafkah yang wajib pada Kang Ahmad. Kira tak ada tasawuri. Jadi saya ngeten. Ibarat dari ini mungkin kalau tasawur ini. Walai salil walad mutolabatu abihi bidainin wa nahwihi illa binafaqatihi alwajibati alaihi. Jadi saya ngeten. Nafkah kepada anak itu tetap adalah kewajiban orang tua. Jadi memberi makan. Aduh ini ku wajib memberi makan wong cah cilik. Kok cah cilik iki iso mangan dhewe. Ini tidak menggugurkan kewajiban kita untuk memberi nafkah. Makanya sehingga ketika ini berupa nafkah wajib yang asalnya adalah milik kewajiban orang tua, maka ini si anak boleh menuntut hal tersebut. Ini jelas ini sama paham gitu. Jadi saya meskipun anak kuwi sugih, anak itu dia penghasilan dewi, orang tua tetap punya kewajiban nafkah. Lek ingkang melarat berarti nggih mudun bahasane nggih. Bahasane sakmo nggih, lek melarat. Sehingga ini karena karena nafkah itu layis kutu bidai. Nafkah tidak bisa gugur. Nafkah tidak ada. Itulah nafkah jauh. Ini juga tidak bisa gugur. Tapi mungkin merempeng. Contohnya anak piro pun mengatakan mudun. Enggak, benar. Dalam artian ya ini boleh. Bolehnya seberapa batasannya yaitu sebatas nafkah wajib. Katakanlah orang tua itu menafkahi wajib anaknya itu sebesar 20.000. Lakukan betul mungkin ya ini paling 7
7.000 lah Betul saya. nggih, sak ngono 7.000. Tuh 7.000. Kan salah kuwi. Nasi kucing. Wis katakanlah 7.000 nafkah wajibah. Niku 7.000 berarti tinggal dikalikan. Dan itu yang boleh ini. Tapi ini nanti masuk bab hukukul walidin atau tidak, ini kita bahas di lain tempat. Di lain waktu dan di lain tempat. Soalnya hukukul walidin itu rada abad. Durhaka pada orang tua itu konsepnya tidak semerta-merta rokyu kita mengatakan itu hukum, itu berarti hukum berbeda-beda. Kecuali jalan daripada Hanafiyah yang mengatakan ihsan itu boleh sebagai madhab dalam bermadhab beliau betul. Tapi kalau kita Syafi'i, madhab kita hanya 4, ijma qiyas, dalil Quran dan hadis. Jadi saya mikir berarti di namun mungkin yang lain tidak ada yang berat ya. Jadi seperti cekapi mama. Diingatkan memang kepemilikan amplop itu memang haknya anak ngoten nggih. Uang amplop itu memang miliknya anak. Anak berhak untuk meminta kepada orang tua karena orang tua itu berkewajiban untuk memberi nafkah kepada anak. Diumpama nagih niku ya oleh-oleh tapi oleh tagihan maksimal sempurna utawa ora niku nggih ya juga niku. Di pertanyaan sesuai ini apakah bagi Ahmad yang sudah balik boleh meminta kembali uang yang dipakai orang tuanya ketika yang masih kecil? Jawabnya apa? Boleh. Pak niki kok arahnya lek Pak Farid niku kan arahnya ke nafkah. Kalau pertanyaan niki arahnya ke uang yang dipakai orang tua. Nggih. Nggih. Loh, itu nafkah kan nafkah ke anak. Nafkah ke anak itu enggak kaitan dengan amplop. Loh, boten. Enggak. Tapi Pak Farid itu kan tadi mengatakan napa? Walahu napa? Alaisa. Jangan tak tangan wali. Pak Dile lho. Tetes ngenten lho. Orang tua itu punya kewajiban menafkahi anaknya, setuju betul? Nggih. Ya setuju betul, nafkah ini tidak bisa gugur, ya setuju betul? Nggih, itu. Ketika nafkah ini tidak bisa gugur, kemudian anak itu menafkahi dirinya sendiri, maka orang tua ini punya hutang nafkah. Ya. Makanya bahasanya seorang anak itu boleh menagih sebesar nafkah wajib yang seharusnya dia terima ketika kecil. Benar, ibaratnya gimana niku? Ya, jelas kula. Cuma pertanyaannya itu larinya uang yang digunakan oleh orang tua untuk kebutuhan orang tua lek kula pahami. Lah nggih. Dalam artian ngenten lho, Pak. Dalam artian ketika anak itu mbiyen nafkah niku mesti liwat wong tua, berarti tidak ada yang boleh ditagih. Wong nafkah niku kelakon. Nanti lho, sampun dipersempit. Jadi kalau kita jawab, seharusnya jawabannya tidak boleh. Menurut hukum asalnya tidak boleh, Pak. Kecuali memang orang tua punya hutang nafkah kepada anak, dan itu yang boleh dituntut atas nama hutang. Jelas jawabannya mana enggak? Setuju saya. Gua nggak tahu jawabannya mau Pak. Enggak gitu. Kalau tujuannya itu Jawabannya dulu kok ya. tidak bolehnya tadi. Kita katakan boleh itu dalam artian jenenge mustasna dari boleh kan ya tidak boleh kan berarti boleh kan lho. Itu dari rumusan deal kan lho. Ini pun kalau rumuskan deal jawabannya tidak boleh kecuali orang tua itu memiliki hutang nafkah. Ya, Maka bagi seorang anak boleh menagih hutang nafkah